Pemirsa seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, selamat datang, selamat bergabung dengan kami dalam ORI, Obrolan Ringan Sehari-Hari. Bercerita bersama kita semua, dalam suka, dalam duka, di ORI, Obrolan Ringan Sehari-Hari. Ya, ORI ini sebuah ruang obrolan di mana kita bebas berbicara apa saja menurut sudut pandang kita, gitu ya Bos ya. Nah, jadi ini adalah sudut pandang kami atau kita sebagai rakyat jelata dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki saat ini. Oke, masih bersama saya Edi dan teman saya si tukang angkring, Mas Yamin. dan tidak lupa kami selalu ditemani oleh teman-teman dari Cek Sound Band. Sik Bos Edi, ini juga ada teman kita yang turut andil tapi selama ini tidak pernah kita shoot. Siapa itu? Ah, ini dia Tim Mulmet. Ayo nyuting dewe. Tim Mulmet. Oke. Ya, oke. Dah, balik ke. Nah, gitu. Oke. Pemirsa, edisi kali ini kita akan mengangkat topik merawat toleransi, merawat kehidupan. Ya, Pak Bos dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita tahu pada akhir bulan lalu, itu tepatnya pada tanggal 24 Mei 2026, telah terjadi sebuah peristiwa pembubaran paksa pada sebuah kebaktian di GMS atau Gereja Misi Sejahtera. Nah, ini tepatnya di Sewon, Bantul, Yogyakarta, dan ini dilakukan oleh sekelompok ormas, gitu ya. Nah, kejadian ini tentu saja menarik perhatian banyak pihak, mulai dari tokoh agama, ada aktivis, kemudian politisi, pemerintahan, termasuk juga oleh beliau Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Mas Yamin? Yes. Dan kita tahu peristiwa itu bukan peristiwa pertama dan bukan peristiwa satu-satunya. Wah. Tapi moga-moga menjadi peristiwa terakhir. Ya, semoga. Silahkan boleh Anda cek di media sosial bahwa menurut catatan Setara Institut pada tahun 2025 tahun lalu itu terjadi 221 pelanggaran kebebasan beragama. Si Bos, ini tenanan, ngitung tenanan nih. Yang ngitung Setara Institut, bukan saya. Survei ya nih ya tapi ya. Kalau salah bukan hoax ya. Bukan. Oke, bukan next. survei. Dan itu menurun karena sebelumnya itu 260-an. Oh, ya. Tahun 2025 itu ada 221 pelanggaran kebebasan beragama dengan disertai 231 tindak kekerasan. Oh, ya. Namun, Mas Yamin, ya, jangan khawatir. Itu yang saya sampaikan itu di Indonesia pada umumnya. Secara nasional berarti? Nasional. Oh. Nah, di kota kita, Kota Magelang, kita itu tahun lalu termasuk 10 besar kota atau kabupaten paling toleran se-Indonesia. Itu toh Bos, artinya bahwa orang-orang Magelang, wong-wong Magelang ki wonge apik-apik ya Bos ya. Toleransinya tinggi. Itu kira-kira kenapa ya Bos ya? Yo mesti wae wonge apik-apik. Betul. Tapi ojo lali, karena di Magelang itu ada yang namanya pager piring. Pager piring. Pemirsa, tentang apa, siapa dan bagaimana pager piring, kita akan langsung panggil narasumber kita malam ini, yaitu Mas Ade. Monggo Mas Ade. Selamat datang Mas Ade. Terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat. Wah, Gas waras. saya tadi menyangka mau bilang alhamdulillah. Ya. Soalnya ini peci. Iya. Bos Edi. Iya. Namanya juga ini sudah sangat toleran. Wis toleran banget. Apa Mas maksudnya? Adik. Wah, toleran. Ingatasi Mas kok adik. Kontradiktif ya? Kontradiktif banget dan itu iya. indah gitu ya. Indah dan ngerejekeni. Wah, ini amin. Iya. Podoro buka tutupe. Wah, mlebune metu ngendi? Kuwi kanca-kancane Mas Adik kan.
Nah, pemirsa, Mas Ade ini nama lengkapnya adalah Gregorius Ade Wijayanto. Benar nih Pak Ade? Terus Itu adalah tokoh di balik komunitas pagar piring di Kota Magelang. Saya Pak Adi, Iya. Bos Edi. Wah. Teman-teman ini apa yang nggak malu ya? Mas Ade ini adalah salah satu musisi ternama juga di Kota Magelang. Ya, terlibat di beberapa event-event seni musik atau seni suara ya, paduan suara khususnya. Dominder lagi kira-kira nih. Justru Anda yang salah, kita yang nggak punya Angel. Dan Bos Edi, dulu kalau nggak keliru ketika saya awal-awal di Kota Magelang pernah juga satu proyek Apa dengan itu? Mas Ade ini. Apa itu? Kalau nggak keliru dulu membuat sebuah proyek pertunjukan di Gedung Tribakti. Nama judulnya itu Serviam in Sarinande kalau nggak salah. Sari Tate. Oh iya, maaf. Mas Jamin, Yes. kayak sampean mau ngomong kayak kita tahu kerja sama Pak Ade dalam hati. Apa iya ya sopo tuh iki? Nah, tapi pemirsa, kita akan mengobrolkan tentang toleransi dan tentu saja di Kota Magelang kita tidak bisa menampilkan ada komunitas pagar piring dan untuk itu telah hadir bersama kita Mas Ade. Kita akan kulik lebih dalam. Oke Mas Jamin? Ya, Oke. kulik tentang pagar piring ini. gitu Iya, ya. apa ini pagar piring ini? Si. Iki Iki karepe piye iki? Kok dadak nggawa piring barang iki ngopo? AS muncul. Cari. Lengi wae. Aku mau krungu. Le do rembukan. Argawe pager saka piring. Lah aku ki nyumbang piring. Aduh. Kita ada kenyamanan bersama. Ini lho Lek, Dok. Sing dimaksud pagar piring itu dudu kuwi. Iki kuwi jeneng organisasi, jeneng perkumpulan iki lho. Aduh, sulit. Piring ngundang kukuti wae. Iki karepe piye meh piye iki? Ya wis nek tak balik ning wae wong ki nggone RT. Kene opo iki kok RT? Ayo. Wis tak bali wae tak panengin wae tak golek Ya. Hati. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa, Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. ku temanimu yang terluka. Hingga kau bahagia, untuk temanimu yang terluka. Hingga kau bahagia. Aman ora? Isen bora. Sen ora. Orang duwe. Sik, Bos. Piye? Kamerane iki. Kon musik kono kamerane. Atil. Aku ki ngerti bapak ibumu nonton rasa grogi. Ora sangguyang guyu. Untuk Bapak Anton, terima kasih sudah like dan subscribe setiap hari. Bapak Yohanes Anton Purwadi, I love you. Mohon maaf Pak Ade, ada sedikit gangguan mental. Kita kembali ke topik pemirsa. Nah Pak Ade, kenapa kok pagar piring? Mungkin namanya kenapa kok pagar piring? Sampai tadi kan ada teman saya yang membawa piring ke sini. Salah sangka. Iya, salah sangka. Kenapa pagar piring? Apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas ini? Monggo Pak Ade. Terima kasih Pak Edi. Niki Pak sinten niku? Mas Yamin. Mas Yamin. Mas Yamin. Ah. Mas Yamin. Iya, nggih. Jadi komunitas pagar piring ini komunitas kecil saja dan ini dimulai di tahun 2018. Jadi Oh, 8 tahun. berdirinya, ya ini kami masuk usia 8 tahun. Berdirinya tepatnya 1 Maret
2018. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain, ya kelompok yang sifatnya sosial kemanusiaan itu biasanya berangkat dari titik keprihatinan. Nah, cuman prihatinannya dalam apa gitu. Kita tahu sekitar tahun itu 2018, 2017, 2016 itu baru panas-panasnya situasi di Indonesia ini dengan banyak isu-isu sektarian soal agama, soal ras dan sebagainya itu. Ini mungkin berkaitan dengan pemilu ya, politik nasional ya. Nah, kalau ditarik mundur memang dari 2017 Pilkada Jakarta. Oh iya, itu waktu yang keras menjadi ya. pemantik yang paling Nggih. yang meletup dan diamplifikasi dengan sosial media yang luar biasa sekali gitu. Ya kelihatannya saja jauh ya dari ibu kota ke kota kecil di Magelang, tetapi kita waktu itu mendengar lalu juga menangkap gelagat suasana bahwa ada rembesan-rembesan yang kira-kira potensial untuk meletup juga gitu loh. Sampai ke daerah kita. Iya, sampai di Magelang ini. Iya. Dan di tahun-tahun itu juga itu banyak survei, banyak penelitian dari Wahid Institute, dari UIN Jakarta yang meneliti khususnya di kalangan anak-anak muda itu bahwa mereka sudah mulai terpapar ideologi radikalisme begitu, ya, mulai punya sikap yang tidak toleran terhadap yang berbeda dan sebagainya. Ini lalu jumbuh dengan yang terjadi di Pilkada DKI itu. Nah, di titik itu tuh rasa-rasanya agama itu menjadi suatu identitas yang begitu penting yang orang itu akan mempertahankan mati-matian gitu dengan cara apapun gitu loh. Padahal kan identitas kita itu macam-macam ya, tidak hanya soal agama yo. Bahkan bakul angkring itu kan juga identitas. Aku bangga tapi saya jadi bakul gitu. angkring. Dan tidak ada orang berdebat soal angkringan gitu. Nggak ada nganunya ya Pak Ade, atau bakul angkringan dengan warung, dengan toko itu nggak ada yang Murano. Regejegan nggak ada ya. Akur. Ya, toh. Pemain band ini kan juga ya. Ya. Kelihatannya tidak profesional tapi kan iya. Masuk. Ya, itu kembali ke situ. Ya, jadi di satu sisi itu, dan di sisi yang lain ya, kami sebagai orang-orang Katolik, karena komunitasnya memang komunitas orang-orang Katolik sebetulnya. Ya. Awalnya gitu ya berarti ya? Memang dari awalnya memang digagas seperti itu sampai dengan sekarang. Oh, sampai sekarang. Ya. Nanti ada alasannya mengapa kami memilih tetap bertahan seperti ini. Jadi sisi yang lain kami melihat gereja itu waktu itu ya tidak begitu responsif terhadap masalah-masalah semacam ini. Gereja di Magelang lah maksudnya, di Magelang di mana kita tinggal ini. Jadi entah karena namanya lembaga besar ya, mungkin begitu banyak pertimbangan dan sebagainya. Tapi kami melihat agak kurang cepat dalam arti ya sebagai umat itu kan pengennya segera ada tindakan, antisipasi, jangan sampai lalu ini benar-benar terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, sebagainya gitu loh. Kita pengennya gereja melakukan sesuatu. Gitu. Nah, kita menunggu memang tidak terjadi gitu ya. Maksudnya sikap responsif dari gereja. Sementara di sisi yang lain teman-teman muslim itu yang kami kenal ya, kebetulan kami sudah kenal itu mereka cukup cepat gitu merespon ini dengan membuat jejaring, dengan melakukan banyak silaturahmi. Lalu kalau kita pernah mendengar mungkin panjenengan 2017 itu di Magelang Raya ini ada berdiri jamaah Kopdariyah gitu ya. Nah, itu salah satunya untuk merespon situasi semacam itu. Tapi keterlibatan umat Katolik di forum itu pun sangat minimal gitu. Nah, dua ini yang kemudian kami perbincangkan, kami obrolkan begitu. Lalu kita memilih bentuk komunitas gitu ya. Sebagai upaya untuk membantu menampilkan wajah gereja yang lebih inklusif, yang lebih terbuka, yang lebih responsif. Ke arah luar seperti itu, ke arah dalam itu kami ingin menjadi semacam laboratorium atau tempat praktek, tempat belajar bagi umat Katolik yang ingin menguatkan seserawungan dengan yang lain begitu loh. Jadi kami memilih untuk tetap homogen, tetapi gerakan kami lebih banyak keluar dari gereja begitu.
Maka ada istilah guyonan dari teman-teman, kita itu orang dalam yang di luar. Gitu. Kaya kuwi mau nang wong jaba nang jero gitu ya. Semacam itu. Ya, kontradiktif itu. Ya. Jadi ke dalam kita menguatkan atau menjadi tempat pembelajaran bersama, dan keluar kita mencoba membantu mewujudkan wajah gereja yang lebih inklusif, yang lebih terbuka semacam itu. Nah, lalu soal pagar piring ya, memilih nama itu gitu ya. Itu bukan dari, katanya itu waris bisian dari kakeknya Pak Adik nih. Bos, bos yang genah lho Iya. bos. Orang terus bisian terus dadi jeneng itu enggak. Mistis iki. Masuk iki mistis iki. Ya. Suasananya ya. Iya. Gimana ini kenapa pagar piring? Nah, pagar Pak Adik? piring. Pagar piring itu kami mengingat bahwa Suwargi Romo Mangunwijaya itu pernah menyampaikan sebuah ungkapan begitu ya. Omahmu aja mbok pageri beling nanging pagerono piring. Rumahmu itu jangan dipagari dengan pecahan kaca ya, beling Ya. itu pecahan kaca, tapi pagarilah dengan piring begitu. Itu Wah, bagi iki ya maksudnya ora kaya kancane dhewe mau malah kok piring. Yo piring setumpuk piring gotong. Ora masuk. Ini piring yang dimaksud lalu piring seperti Nah, apa ini Mas Adin? Itu mau mengatakan kira-kira kita itu jangan menutup diri dengan membentengi diri, membangun tembok, apalagi temboknya dipasangi apa Eksklusivitas ya itu. eksklusif. Kita merasa terancam, merasa gelisah, merasa curiga terhadap mereka yang berbeda identitas dengan kita begitu ya. Sebaliknya piring itu mewakili atau mau mengatakan sebuah semangat keterbukaan, keramah tamahan, menerima orang lain yang berbeda tanpa harus setuju dengan pandangannya, pilihannya dan sebagainya, keyakinannya, tetapi kita ya menerima bahwa perbedaan itu memang real, ada sunatullah kalau teman-teman muslim menyatakan begitu ya. Dan ya bagaimana kita berangkat dengan keberbedaan itu untuk membuat sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, itu Nah, ini semacam itu. Mas Yamin, teman-teman semua pemirsa, saya mau pamerin kaosnya Pak Adik ini. Nah, ini tampaknya kaosnya ini mencerminkan apa yang barusan disampaikan. Saya bacakan pemirsa. Omahmu ojo mbok pagri beling, nanging pagrono piring. Nah, itu ungkapan dari Romo YB Mangunwijaya. Pemene nek piring sing ono isine lah. Iya. Ora kaya mukae. Wah, wis ra ono isine ya jan isin-isin. Iya. Nah, saya tambahkan, Pak. Nggih, monggo Pak Adik. Romo Mangun itu dalam keseluruhan hidupnya itu ya sudah membagikan banyak piring ya, terbuka untuk semua kalangan, baik sebagai penulis, karya-karya tulisannya, sastra, arsitekturnya, membangun kali code, membangun tempat-tempat yang sangat terbuka untuk banyak kalangan, pemihaannya terhadap warga yang tertindas dan sebagainya. Itu tanpa bicara soal iman, tanpa bicara soal agama, Romo Mangun itu sudah bekerja lintas agama untuk semua kalangan dengan karya-karya baiknya. Semacam itu. Ngoten. Mas Yamin. Ya. Dadi Romo Mangun ki kakeke Pak Adik iki apa piye? Ora le. Balik meneh. Wis rasa ngurusi kakek-kakek kuwi mau. Iya, iya. Oke. Ya, Mas Adik, ini berarti pagar piring ini sebuah komunitas. Ini lalu tentu ada strukturnya ya. Struktur organisasinya itu ada. Formal gitu Mas. Legal formalnya gitu. Ini. Saya coba tarik dulu ke pilihan mengapa bentuknya komunitas begitu ya. Tadi karena kita menganggap atau berpandangan kalau lembaga gede itu selalu dalam tanda kutip lamban ya merespon gitu karena kudu rembukan. Banyak yang gede-gede, yang gemuk-gemuk itu lamban biasa. Ora kabeh le, ora kabeh sing gede iki lamban. Iya, tersinggung. Ya itu. Jadi ya mungkin karena pertimbangannya banyak. Ya kudu rembukan lebih banyak orang, kudu nunggu dawuh struktural, kudu nunggu apa namanya anggarane ono pora dan sebagainya, memprogramkan dan sebagainya. Sementara komunitas itu memang lebih luas ya, lebih lentur, lebih cepat, lebih fluid gitu ya. Nah, itulah untuk merespon sesuatu menjadi lebih cepat gitu. Nah, karena bentuknya komunitas paguyuban ya, yang diutamakan adalah semangat kebersamaan, kekeluargaannya, persaudaraannya. Maka memang struktur itu bukan sesuatu yang apa ya, yang sangat rigid, yang penting banget begitu. Bahwa ada koordinator, ya oke, lalu nanti ada yang ngurusi kalau
ada uang atau apa, pembiayaan dan sebagainya, ada yang hanya sebatas itu saja. Yang lain lalu dikerjakan Bersama-sama gitu ya. Lalu posisi pagar piring itu kalau dalam struktur gereja di mana begitu nggih? Ya. Karena kan itu tadi di dalam tapi di luar itu loh. Seperti teman saya itu kalau di gereja ngakunya orang dalam tapi jebul di luar markir itu. Itu yang vokalis itu. Gue banget. Nah, gitu. Kalau di struktur Dewan Pastoral itu kan ada tim pelayanan hubungan antar agama dan kepercayaan, HAK gitu loh yang di Gereja Katolik ya. Itu kalau secara parokial, teritorial. Kemudian kalau di tingkat kevikepan itu misalnya kevikepan kedua itu ada Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Kevikepan kedua. Nah, itu kalau jalur teritorial. Nah, kami tidak di jalur itu. Gitu. Jadi tidak di jalur itu, kami di jalur yang lain yang istilahnya sekarang mulai 2018 itu Gereja Keuskupan Agung Semarang itu memberi perhatian khusus pendampingan bahkan kepada kelompok-kelompok istilahnya kelompok-kelompok kategorial. Nah, kalau dulu ya ada Legio Maria, ada macam-macam ya kelompok doa, ada kelompok hobi, kelompok peziarah, ya macam-macam. Nah, kami itu masuk di bagian itu. Tapi ya belum lama, baru 2024 itu kami secara resmi menjadi bagian dari istilahnya kevikepan kategorial. Anggota nomor 111. Keuskupan Agung Semarang. Keuskupan Agung Semarang. Jadi juga ya. Jadi bukan kelompok liar ini. Kalau tapi memang tidak ada pendanaan. Nah, tidak ada pendanaan. pertanyaan berikutnya iki. Saya sudah baca. Kalau anggotanya banyak Pak Adik di Magelang ini? Di Magelang itu tidak banyak karena memang komunitas ini itu ya komunitas kecil saja. Ya sekitar 20-25 orang lintas paroki. Ignatius, lintas paroki. Lintas paroki. Ignatius, Fatima, Metoyudan ada, Mikael ada gitu sekitar itu. Ya. Anggota komunitas pagar piring. Nah, ini kita sedang mengulik Pak Adik, kita buka-buka tentang pagar piring di mana Anda terlibat di dalamnya. Pak Adik, pertanyaan berikutnya Pak Adik. Selama ini apa saja yang pernah dilakukan, pernah diupayakan oleh komunitas pagar piring? Mungkin khususnya di Magelang dan sekitarnya. Oke, baik. Dalam kurun 8 tahun ini kami memang mengkhususkan untuk edukasi, begitu ya, dengan berbagai media, baik media sosial, dalam perjumpaan-perjumpaan dan sebagainya. Jadi ragamnya cukup banyak, baik kami sendiri sebagai inisiator, sebagai pelaku, maupun dalam konteks kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Ya. Di awal-awal dulu kita itu ngelakoni apa saja, ya, karena masih mencari bentuk, namanya komunitas baru itu mencari bentuk. Apa strategi mana yang mau dipakai ya, membuat video. Dulu kan belum terbiasa kita melihat video ucapan selamat hari raya yang dari Kelenteng mengucapkan. Jadi ya, kami itu keliling ke tempat-tempat ibadah itu mengajak teman-teman dari Kelenteng untuk bikin ucapan selamat Idul Fitri misalnya kayak seperti itu sambil membangun jejaring begitu. Lalu 2018 itu kami juga mulai mengawali memfasilitasi sekolah-sekolah, anak-anak sekolah untuk berkunjung ke tempat-tempat ibadah. Waktu itu belum ada, ya tidak seperti sekarang ini. Kalau mulai kurikulum Merdeka kemarin itu kan banyak sudah mulai sangat sering terjadi. Dulu kami termasuk yang memulai di Magelang mengajak teman-teman muda ini ke masjid, ke wihara, ke kelenteng, ke gereja, begitu ya, untuk berjumpa secara langsung. Nah ini budaya perjumpaan ini kan yang penting. Karena kadang-kadang anak-anak muda itu bergaul ya hidup sehari-hari ya dengan yang dia kenal, yang seidentitas dengan dia. Kadang-kadang zona nyaman kalau gitu tidak ya. Hati-hati, betul sekali. Kalau dicek di teleponnya itu mungkin kontaknya ya teman-teman gerejanya saja itu ya. Yang teman satu kampung yang beda agama mungkin jangan-jangan nggak ada gitu. Maka dalam satu waktu tuh Paus Fransiskus itu kan mengajak kita untuk membangun budaya perjumpaan gitu ya. Budaya temon, serawung begitu ya. Dengan cara itu kita membongkar tembok-tembok pemisah identitas itu bukan untuk melebur identitasnya yang sama, tetapi untuk membangun jembatan supaya ada kebersamaan, ada persaudaraan, ada saling pengertian, itulah yang penting itu.
Nah itu jadi kunjungan, kemudian istilahnya kami menyebutnya trip kebinekaan atau sambang kadang. Yang paling jauh itu sampai di Gunung Payung, Candiroto, Temanggung itu. Di sana ada gereja, ada kampung yang penduduknya itu sangat beragam agamanya ya. Bahkan dalam satu keluarga itu bisa beragam. Agamanya begitu. Dan tempat ibadahnya juga hampir komplit. Ada gereja Kristen ada, kapel ada, masjid ada, wihara ada. Dan itu rukun semua ya? Rukun semua. Mereka bangun masjid ya bareng-bareng kerjasama. Jadi itu melihat seperti itu, bertanya, bertemu dengan pemuka agama secara langsung, itu kan mereka mendapat informasi dari tangan pertama begitu loh, dari sumber, bukan dari jarine. Nek Muslim jarine ngono, nek Katolik jarine ngono kae. A1 info. Tapi kalau ketemu dengan pemuka agamanya langsung, melihat situasinya semacam apa, mereka tahu dari sumber pertamanya. Itu salah satunya semacam itu. Lalu ada nonton film bareng, ada yang cukup menonjol, yang lumayan juga membuat kami berkesan itu tahun 2024 kami bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama Kota Magelang itu mengadakan Sarasean Pendidikan Keberagaman. Itu pesertanya guru-guru pendidikan agama, tidak hanya Katolik, tapi ada Islam, Kristen, semua ya. Semua, hampir 100-an itu berkumpul di Wisma Sejahtera. Jadi kami mendatangkan narasumber dan mencoba mengembangkan berbagi wawasan mengenai bagaimana pendidikan keberagaman itu semakin dikembangkan di sekolah-sekolah semacam itu. Semakin jelas ya, Mas Yamin ya, bagaimana geliat dari pagar piring ini. Bos, sebentar nih ngomong-ngomong sudah ngobrol lagi. Mas Ade mau minum apa ini? Unjuk apa? Teh mawon nonton teh. Panas atau es? Ada es. Bercerita bersama kita semua dalam suka dalam duka di Ori, obrolan ringan sehari-hari. Oke, masih bersama saya, Edi Sur dan teman saya, Mas Yamin di Angkringan Ori. Masih bersama narasumber kita, Mas Gregorius Adi Wijayanto, atau yang sering kita sebut dengan Mas Ade, dalam topik merawat toleransi, merawat kehidupan. Mas Ade, mungkin selama menjadi anggota komunitas pagar piring ini, adakah cerita-cerita menarik atau unik yang pernah dialami? Cerita-cerita unik ya. Salah satunya ini yaitu kadang-kadang orang itu atau kelompok itu pun juga perlu belajar dari pengalaman yang sebetulnya kurang mengenakan. Gitu. Tapi dari situ kami belajar. Ya waktu di awal itu kan semua semangat bagaimana merespon sesuatu isu, kemudian bagaimana melaksanakan program, pakai strategi apa dan sebagainya. Nah, suatu ketika itu kami diundang ke sebuah sekolah untuk mengadakan kegiatan untuk katakanlah pengembangan wawasan keberagaman begitu ya. Nah, kami merasa waktu itu kurang membuat persiapan yang matang sehingga melanggar ada beberapa batasan yang sedikit sensitif dalam hal keagamaan begitu. Teman-teman tuh saking semangatnya sampai kurang kontrol lah begitu. Itu sempat membuat drop sebentar ya karena memang responnya lalu mengejutkan. Oh iya ternyata kita memang yang keliru. Nah dari situ kami belajar bahwa di lapangan ini, di medan pelayanan ini memang harus lebih diperhitungkan segala sesuatunya gitu. Lalu dari situ mulai berkembang, makin baik, makin tahu selone kudu piye begitu supaya tidak keliru lagi. Itu salah satu yang pahit tapi lalu itu membangun semangat baru untuk lebih baik. Berkesan tapi membangun pijakan untuk melangkah lebih baik lagi gitu ya. Betul. Ya, Mas Ade, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu kan entah sedikit entah banyak pasti membutuhkan dana. Tadi Mas Ade sudah sempat menyinggung tidak ada dana yang atau pendapatan yang tetap begitu. Nah, tapi mungkin kita ingin mendengar selama ini kegiatan itu kalau butuh dana itu dari mana dananya begitu Pak Ade? Oh, baik. Nah, karena memang bukan di jalur struktural yang lalu mendapat
kucuran anugerah anggaran misalnya semacam itu ya. Lalu memang kita berbasis swadaya, ya, berbasis swadaya. Istilahnya ya saweran, ya. Dari anggota? Dari anggota tentu saja. Dan Nyun Sewu, Iya. kalau tidak keliru saya pernah lihat di medsosnya itu waktu pandemi ada cantelan-cantelan apa itu ya? Oh ya itu lain ya. Jadi Lain itu salah satu upaya kami untuk tetap bisa berbuat sesuatu di tengah situasi keterbatasan itu. Waktu itu kami kolaborasi. Pas COVID, maksudnya. Pas COVID itu. Tapi kalau soal yang kegiatan itu memang utamanya swadaya. Oh, swadaya. Saweran. Lalu juga mencari dana sendiri, ya berjualan makanan itu kami cukup sering. Oh, iya. Jualan makanan di beberapa gereja gitu ya. Dilarisin. Nah, itu. Oke, Lalu jualan kaos. Nah, ini. Kaos ini? Ini masih ada? Ini boleh 90.000. Oke. Tapi ini kalau mau dapat ini harus jadi anggota dulu. Oh, gitu. 3XL ada ya? Ada, UXL tak terbatas. Wah, iya iso iki. Nek tuku kaos mungkin kowe iso ning ana saweranmu iso apa ora. Ya. Kami ada beberapa versi kaos. Kalau ini memang lebih ke intern ya. Identitas ya. Ya, karena identitas. Lalu yang lain itu istilahnya jargon series. Jadi ada beberapa desain kaos yang memakai kata-kata tertentu untuk kalau dipakai itu menjadi apa ya semacam kampanye keberagaman, kebinekaan. Misalnya rawat bineka, jaga Indonesia misalnya kayak gitu. Nah, itu yang memang semua saja bisa memesan gitu. Kelompok musik tuku perai kasih 90.000 peng rolas. Ya, tentu dalam melaksanakan beberapa kegiatan itu jalannya kan nggak mulus-mulus saja ya Mas Ade ya. Kira-kira kendala-kendala apa yang selama ini dialami itu? Ya, tentu ini tadi yang barusan kita bahas ya. Pendanaan itu bisa menjadi tantangan untuk menjadi lebih kreatif, tetapi juga bisa menjadi kendala ya yang ya ide itu kami banyak ya, ide itu bisa macam-macam, tapi kan lalu eksekusinya membutuhkan ragat itu, biayaan. Nah itu yang kadang-kadang ya lalu mengecilkan ekspektasi atau lingkupnya dikecilkan, atau kita menggandeng komunitas lain sehingga bisa kolaborasi gitu ya. Nah itu yang terjadi beberapa tahun terakhir, kira-kira 2 tahunan terakhir itu. Kami menggandeng teman-teman yang punya concern yang sama soal kebinekaan, keberagaman untuk melakukan kegiatan bersama, begitu, kolaborasi. Misalnya secara kolaboratif itu kami melakukan atau membentuk forum persaudaraan lintas iman Magelang itu sejak tahun 2023. 2023. Kegiatannya sederhana dulu, waktu itu hanya berbagi takjil di bulan Ramadan itu 3-4 kali. Yang dananya juga dikumpulkan dari teman-teman ini, baik juga menyalurkan dari lembaga yang bantu, kelenteng bantu berapa misalnya, gereja nguruni berapa, dari kauman nguruni berapa, misalnya semacam itu, lalu berbagi takjil. 2023, 2024, 2025 itu kami berkembang di bulan Desember kemarin mengadakan MBG. Makan bersama gratis. Tak kira sing kae. Aku madeg ya. Madeg ta. Aku wis nebak iki Desember apa berbagi takjil. Ya, luar biasa. Jadi kita menyediakan 300 porsi makanan di Loka Budaya itu. Dia mengundang siapa saja yang mau untuk makan bersama. Ya, makan bersama tidak hanya sudah dibagikan, tapi yang diladeni, diajak ngobrol, ada tampilan keseniannya, gitu. Dan waktu itu suster-suster ada 3 suster yang ikut meladeni simbok-simbok. Tak kira ikut makan gratis itu. Itu terakhirnya. Bareng-bareng gitu ya. Jadi selain makan tetap ada sesuatu yang diperbincangkan hal positif gitu ya. Kalau ada perjumpaan yang lebih personal, tidak hanya membagi ruslungon, diajak makan, ada sapaan-sapaan. Ya, itu. Tapi pernah ada penolakan-penolakan enggak Pak Dik dari komunitas lain itu? Misalnya ya dari manapun. Puji Tuhan selama ini tidak ya, belum. Moga-moga tidak ya, tidak terjadi. Karena kami memang mencoba, tentu kan ada pendekatan dulu, atau juga membangun jejaring dulu dengan tokoh-tokoh kunci yang bisa menjadi
pembuka jalan begitu ya. Maka memang silaturahmi itu lalu menjadi penting ya. Silaturahmi dulu, dolan kemana, sowan kemana dulu, gandeng siapa gitu. Akhirnya jejaringnya ada, ragati disonggo bareng-bareng gitu. Jadi kalau di gereja Katolik ini kan ya sinodalitas itu kan termasuk soal ragat juga. ya duduk bareng, rembugan bareng, mutusi bareng, lakoni bareng-bareng. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan keluhkan semua rasa, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu, yang ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hatiku terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, kan ku tutup semua ruang di hatiku. Ya, monggo Oke, Mas Edi makasih Mas Jamet. sambil Ada tuh panas. minum. Oke, kita Sesuai tunggu dingin sebentar. request. Melanjutkan obrolan tadi Mas Ade. Iya. Kalau mendengar cerita Pak Ade itu kok kelihatannya toleransi itu sesuatu yang indah. Menerima segala keberagaman, perbedaan ini menjadi sebuah kekayaan dan anugerah Tuhan. Tapi kenyataannya di negara kita itu masih ada sebagian dari kita di masyarakat kita itu yang masih menurut pendapat saya masih intoleran. Itu ada banyak kasus tadi di pengantar saya sebut. Nah ini dalam pandangan Pak Ade sebenarnya itu penyakit apa atau binatang apa tadi intoleran? Sering kena. Wah, Masih ya? Aku gawe wetang meh nganti meh kesok jarak. Ya. Baik. Saya berangkat dari toleran dulu. Iya. Tolerare itu kan kemampuan untuk bersabar, menanggung sesuatu yang nggak cocok, yang nggak sesuai, yang nggak sama dengan keyakinan, dengan identitas gitu. Kesabaran itu yang penting ya. Nah, yang orang yang tidak toleran, intoleran itu berarti orang yang nggak sabar terhadap perbedaan itu. Padahal kan sebetulnya perbedaan itu bisa didialogkan, bisa dibicarakan, dirembuk sing kepenak begitu ya. Dan sebenarnya memang nggak perlu sama ya Pak Ade. Tidak Ya, harus beda sama. aja ya. Beda aja juga nggak apa-apa. Tetap asik-asik saja. Iya, Jadi, iya. Kita bisa melakukan sesuatu yang baik bersama-sama meskipun berbeda begitu. Ya. Jadi ketidaksabaran itulah yang membuat orang ketidaksabaran itu kan bisa jadi karena dia biasanya hidup dalam bubble yang dia yakini ya men kuwi tok uripe iki ya, yang sesama, yang homogen tok gitu, yang dia tidak pernah punya referensi untuk berjumpa dengan yang berbeda itu bisa saja loh. Membuat ketika ketemu dengan yang lain tuh kagok, yuk nggak tahu harus bersikap bagaimana, yuk wedi, yuk menghindar, atau malah loh kok ngene tau kok nggak seperti yang biasanya saya hadapi gitu. Jadi bisa jadi karena dia hidup dalam situasi yang sama terus, yang tidak pernah ketemu dengan lian itu. Tapi juga bisa karena media sosial itu kan cepat banget, dia mempengaruhi orang untuk lalu bersikap tidak toleran itu, semacam itu. Tidak sabar lalu meletup jadi ekspresi. Ekspresinya bisa diskriminasi, bisa pengacuhan, bisa persekusi, semacam itu. Kelompok musik iki lho. Lambene ireng-ireng. Rumang sana nek wis ngono wis toleran, wis gagah. Jebul ra kompak, mau main ra kompak lho. Ora kompak. Enggak ada pesen wedang ora maju kene. Ayo kene lho maju nek arep pesen iki. Ya maju kene. Mas Ade, ini kan setelah berkecimpung sekian lama di komunitas Pager Piring ini tentu ada sesuatu yang berbeda. Ini lalu
kira-kira yang dirasakan oleh anggota komunitas ini melihat perbedaan itu seperti apa? Ya, sebagai komunitas yang juga bertumbuh, kami juga merasakan perbaikan-perbaikan ya. Kalau dulu mungkin di awal itu kami masih terbatas pemahamannya misalnya mengenai Islam ya. Lalu sekarang dalam perjumpaan dengan Pak Kiai siapa, dengan teman Muslim yang lain, lalu tahu bahwa di teman-teman Muslim itu spektrumnya juga luas gitu ya, beragam, mazhabnya juga macam-macam. Sehingga ketika ketemu yang macam-macam itu sudah tidak kaget, oh ya memang kondisinya begitu. Misalnya soal mengapa kok ada teman Muslim yang mau mengucapkan selamat Natal, ada yang tidak. Ya memang mereka ada yang dibatasi soal itu. Ya bagi kami itu bukan sesuatu yang lalu mengganggu sekali atau bagaimana membuat kita lalu kagok untuk bergaul. Memang kenyataan ya inilah bagian dari perbedaan gitu ya. Tidak untuk diperdebatkan gitu ya Mas Ade. Ya, gitu. Lalu bahwa teman-teman Protestan itu juga macam-macam pandangannya tentang gereja Katolik misalnya. Ya itulah yang kenyataannya gitu. Jadi itu bertumbuh seiring dengan usia komunitas begitu. Oke, berikutnya Pak Ade. Untuk masyarakat Indonesia pada umumnya atau masyarakat Magelang pada khususnya, ada harapan-harapan apa agar masyarakat kita ini lebih toleran, lebih hidupnya lebih damai, meskipun berbeda, tetapi tidak menganggap itu sebagai masalah. Ya berbeda itu tidak berarti bermusuhan dan sebagainya dan sebagainya. Baik, saya kira kalau di tengah masyarakat kita itu kehidupan bersama itu sudah terjalin dengan baik, ya sudah berjalan dengan baik, sudah terawat di tingkat RT, RW dan sebagainya. Yang mungkin penting adalah bagaimana ngerawat persaudaraan ini supaya tetap bisa langgeng gitu ya, tetap bisa berjalan baik. Kemudian juga bagaimana kelompok-kelompok lintas iman atau keluarga masyarakat yang berbeda itu mulai memikirkan kolaborasi yang lebih menjawab tantangan sekarang gitu ya, masalah-masalah konkret gitu. Mestinya ngobrol perdebatan soal identitas agama itu mestinya sudah selesai, tidak perlu dirembuk lagi. Yang penting itu sekarang kita gimana menjawab soal lingkungan misalnya, bagaimana soal menjawab soal ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja misalnya. Itu pun juga masalah orang beriman, orang beriman yo ngelih barang gitu. Nah, bensin mundak yo melu ngrasake gitu. Barang. Jadi perbincangannya mestinya tidak hanya soal menghargai perbedaan agama. Itu mestinya sudah beres mestinya. Lalu untuk pemerintah, kalau misalnya pemerintah kota, ya saya kira pemerintah Kota Magelang ini saya kira perlu diapresiasi karena pemerintah kota ini mulai membuka tangan itu untuk kelompok-kelompok seperti kami ini. Ini misalnya di Januari kemarin itu kami sudah mulai dijawil untuk duduk bersama Kesbangpol Kota Magelang untuk pengisian indikator-indikator untuk penilaian indeks ketoleran itu. Itu mulai melibatkan. Nah, maka kami juga bersyukur karena sebagai komunitas kecil juga diajak untuk rembugan karena memang dalam penilaian IKT itu kan memang ada selain soal regulasi pemerintah kota juga soal dinamika masyarakat sipil itu ya, termasuk yang heterogen itu, bagaimana mereka juga berdinamika untuk membangun suasana. Ya, ini sangat diapresiasi dan bagaimana itu lalu ditingkatkan. Pemerintah kota juga ini memberi perhatian khusus untuk teman-teman Hindu dengan membangun pura di komplek BPLK ini, mungkin kalau panjenengan lewat alun-alun itu. Nah, itu ada di dalam baru dibangun. Belum lama itu, Bos. Baru dibangun. Ada di dalam ya. Ini sebuah bentuk keberpihakan, perhatian yang khusus dari pemerintah kota. Saya kira ini baik, perlu diapresiasi, lalu sangat perlu ditingkatkan untuk ke depannya. Gitu. Luar biasa, sangat menarik ini Bos berarti ya untuk komunitas ini. Lalu kira-kira nih Mas Ade, kalau ada di antara pemirsa atau siapapun yang ingin
mungkin menghubungi komunitas ini, komunitas pagar piring, Mau belajar, misalnya. atau berkolaborasi mungkin, iya. kira-kira menghubungi siapa nih Mas Ade? Langsung bisa menghubungi saya saja. Oh, Bisa. Nanti kita bisa ngobrol bersama-sama. Kami ada forum pertemuan tiap bulan itu namanya Gelenak-Gelenik biasanya. Ya. Itu intern atau? Ya, intern. Lalu bisa mengundang, maksudnya bisa bergantian tempatnya di mana-mana. Kalau yang mengundang narasumber, kami beberapa waktu itu cukup rutin mengadakan perjumpaan, judulnya Jagongan Celimen, ya, jagongan sederhana, lalu ada narasumber berbincang-bincang, itu yang bukan anggota bisa diundang untuk hadir juga, semacam itu. Oke, Pak Ade, untuk menutup bincang-bincang atau obrolan kita malam hari ini tentang toleransi di Indonesia, apa Pak Ade kita kira-kira kata-kata hari ini untuk toleransi di Indonesia? Monggo Pak Ade. Baik, dalam salah satu desain kaos itu kami menuliskan kata-kata semacam ini. Nandur srawung, ngunduh sedulur. Luar biasa. Menaburkan benih-benih perjumpaan-perjumpaan. Ya. Lalu pada akhirnya nanti kita akan memanen persaudaraan yang lebih hangat. Tentu butuh perjuangan ya. Orang nandur itu kan tentu butuh effort yang keras ya, butuh ketelatenan, butuh stamina. Yang kadang kita nggak tahu kapan harus memanen ya. Kerja-kerja bina damai, membangun perdamaian itu ya gitu. Kerja yang maraton yang butuh stamina yang panjang. Tetapi kita yakin bahwa di ujung nanti kita akan memetik kebaikan dari persaudaraan itu. Kira-kira semacam. Oke. Nah, saya ulangi tadi kata-kata dari Pak Ade. Nandur srawung, panen pas seduluran. Nah, pemirsa seluruh rakyat Indonesia, demikianlah obrolan kita pada malam hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan tentu saja jika ada salah-salah kata mewakili seluruh kru yang bertugas, kami sampaikan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Terima kasih juga kepada Pak Ade yang telah menyempatkan diri main ke angkringan ini, kita ngobrol bareng. Ya, begitu. dan jangan lupa untuk pemirsa sekalian yang belum subscribe ya channel ini supaya nanti mendapatkan informasi-informasi terbaru ya, dukung channel ini, dukung program Angkringan Ori ini supaya nantinya bisa lebih bermanfaat, bisa lebih berkembang lagi dan ya menghasilkan hal-hal yang positif untuk kita semua. Jangan lupa jika Anda juga berminat atau berniat menjadi tamu bagi kami semua di sini, bisa menghubungi kru yang bertugas di sini ataupun bisa menuliskan chat di kolom komentar. Oke. Kita tunggu obrolan berikutnya pada edisi berikutnya. Nah, Terima kasih Pak Ade. Mentari terbenam di ufuk barat.